شفيعا يا حبيبي يوم حشر واجتماع ربنا صل على من حل في خير البقاع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ودعا لله فاسبلي علينا وكفينا شر النزاع وأغيثنا في البلايا يا مغيثا كل داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله صلوا على النبي محمد. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Acara selanjutnya Maidatul Hasanah yang hal ini akan disampaikan oleh Al-Fadhil Al-Karim Habib Anif bin Abdurrahman Al-Atas. Kepada beliau falitafaddal alaihi mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم. أما بعد. Para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para ajengan, para habaib, para tokoh masyarakat yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Begitu pula aparatur pemerintahan baik sipil ataupun militer, begitu pula aparat keamanan dan semuanya. Kita doakan mudah-mudahan ulama kita, kiai kita, asatid kita, habaib kita, para aparatur pemerintahan kita yang istiqamah, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah lapangkan rezekinya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya Rabbal. Tidak lupa pula salam penghormatan kami sampaikan kepada segenap panitia penyelenggara yang telah bersusah payah menyelenggarakan acara pada malam hari ini. Jazahumullahu khairal jaza. Mudah-mudahan panitia mendapatkan ganjaran sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda dan pemudi yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangannya, sama-sama kita minta sama Allah. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya, digabul hajat-hajatnya.
Amin ya rabbal alamin. Saudara, alhamdulillah pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul tidak lain dan tidak bukan dalam rangka memperingati Maulid Agung baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama paguyuban pemuda Daya. Saudara, Nabi yang kita rayakan maulidnya pada malam hari ini adalah Al-Insanul Kamil. Ibu-ibu, bapak-bapak catat baik-baik. Manusia nggak ada yang sempurna, betul? Kecuali baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Pak Bu, Al-Insanul Kamil, manusia yang sempurna. Tancapkan itu dalam hati kita, saudara. Sempurna rupanya, sempurna akhlaknya, sempurna ilmunya, sempurna ketinggian makamnya, sempurna kedekatannya kepada Allah Subhanahu. Saudara, Nabi yang kita rayakan maulidnya pada malam hari ini adalah basyarun lakal basyar. Beliau Pak Bu manusia. Manusia beliau sama seperti kita, jenis manusia, bukan malaikat. Tapi lakal basyar. Beda dengan manusia lainnya siapapun itu juga, saudara. Bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajar. Kalau dibandingkan dengan manusia-manusia lainnya, siapapun itu manusia lainnya, setinggi apapun jabatannya, sehebat apapun pengaruhnya, sedalam apapun ilmunya, sebanyak apapun hartanya, kalau dibandingkan dengan Rasulullah Pak Bu, ibarat kata Rasulullah itu adalah batu permata yakut yang paling mulia yang tiada ternilai harganya, sedangkan manusia lainnya hanya ibarat batu koral biasa, saudara. Saya mau tanya ibu-ibu dan bapak-bapak, jawab yang kompak. Andai kata ada seseorang punya emas, mau ditukar nggak sama batu koral? Kalau ada yang mau, kira-kira edan atau tidak? Itu otaknya mesti dikorek pakai sapu lidi, saudara. Betul? Betul? Nggak bisa. Itu baru emas. Rasulullah jauh lebih dari itu. Beliau ibarat batu permata yakut yang tiada ternilai harganya. Saudara, berkontainer-kontainer batu koral, bahkan segunung batu koral sekalipun tidak ada artinya dengan sepotong batu permata mulia yang tiada ternilai harganya, saudara. Betul? Betul? Saudara, Nabi yang kita rayakan maulidnya pada malam hari ini adalah Nabi yang andai kata ranting-ranting pohon ini dijadikan pena di seluruh dunia, kemudian air laut dijadikan tinta untuk menulis kemuliaan Rasulullah, maka itu tidak akan cukup, saudara. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, udhkurus salata ala Nabi. Nggak akan cukup, tidak akan cukup. Saking luasnya, saking tingginya, saking dalamnya kemuliaan baginda Nabi besar Muhammad. Saudara, Nabi yang kita rayakan maulidnya pada malam hari ini adalah Nabi yang diungkapkan oleh syaikh tuh nggak pernah nguap sekalipun, saudara. Beda. Kalau kita udah tidur, mata kita tidur, hati kita ikut tidur, betul? Betul? Buktinya apa? Kalau kita tidur, orang ngajak kita ngomong, kita tidak ada, nggak dengar apa yang dibicarakan, kita tidak
tidak paham. Artinya mata kita tidur, hati juga itu kita. Tapi beda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sendiri yang mengatakan tentang dirinya, tanamu ainaya walayanamu qalbi. Kata Nabi Muhammad, mataku boleh tidur, tapi hatiku tidak pernah tidur satu detik pun, saudara. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau kita orang manusia pada umumnya, kita melihat pandangan mata kita ke depan, atau paling mentok bisa lirik kanan kiri, betul? Bisa nggak orang sini ngelihat ke belakang, saudara? Ngelihat apa yang saya ngadep sana nih, belakang saya kira-kira saya bisa lihat atau tidak? Nggak bisa. Nggak bisa. Itu manusia biasa. Tapi beda dengan Nabi Muhammad. Baginda Nabi Muhammad, Pak Bu, Rasulullah sendiri yang mengatakan, kata Nabi Muhammad, arakum min khalfi kama arakum min amami. Aku bisa lihat kalian dari belakangku sebagaimana aku melihat kalian dari depanku, saudara. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Bahkan gak sampai di situ, saudara. Umumnya manusia pasti badannya pernah dihinggapi lalat, betul? Ada di kampung sini yang belum pernah dihinggapi lalat sama sekali? Coba sebutin satu orang aja, ada nggak yang seumur hidup dari lahir sampai besar nggak pernah dihinggapin lalat? Jangankan dari lahir sampai besar, bayinya aja kalau dijemur pagi-pagi ada laler nemplok, saudara. Betul betul. Itu manusia umumnya. Tapi beda, Bu, dengan Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saudara, seumur hidupnya dari lahir sampai beliau wafat, lalat nggak pernah hinggap di badan Nabi Muhammad. Nggak pernah lalat hinggap di badan Nabi Muhammad, saudara. Kenapa demikian? Karena semua alam semesta tahu ini makhluk suci. Lalat pun sadar diri. Saya biasa hinggap di tempat kotor. Kata lalat, sedangkan ini manusia suci, tidak pantas saya hinggap di kulitnya. Makanya seumur hidup Nabi, lalat tidak pernah sekalipun hinggap di kulit suci baginda Nabi besar Muhammad. Masya Allah, kemuliaan demi kemuliaan, sifat keindahan demi keindahan, kesempurnaan demi kesempurnaan yang ada pada Nabi. Kalau kita mau ceritakan, Pak Bu, jangankan satu malam, bahkan 1000 tahun pun tidak akan pernah selesai, saudara. Makanya andai kata di malam hari ini kita tidak bicara apa-apa, andai kata di malam hari ini kita tidak bicara apapun kecuali sifat-sifat keindahan Nabi, maka sudah cukup untuk menghujani rahmat untuk kampung ini, saudara. Bidzikir salihin tatanazzalur rahmat. Kalau nyebut orang soleh aja, Bu, turun rahmat, betul? Nyebut Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu, turun rahmat Allah. Nyebut ulama-ulama besar, turun rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Fa kaifa bidzikri aslahis salihin? Kalau nyebut orang soleh saja turun rahmat, bagaimana dengan menyebut baginda Nabi besar Muhammad? Makanya saya suka tegur kalau disebut nama Nabi solawat. Kenapa? Karena yang nggak solawat kurang kompak, yang nggak solawat kurang keras, yang nggak solawat Saya mau tanya, jawab yang kompak orang Cirebon. Ini masuknya Cirebon kan? Orang Cirebon jawab yang kompak, solawat gampang atau tidak? Gampang atau tidak? Gampang, mudah. Tapi nggak semuanya bisa melakukan, saudara. Nggak semua lisan bisa melakukan. Kenapa nggak semua lisan bisa melakukan? Karena orang-orang yang bersolawat Allah pilih. Ibu bapak yang dari tadi jawab solawat ketika saya sebut nama Nabi, itu orang-orang pilihan Allah. Kenapa saya katakan demikian? Karena Allah janjikan,
satu solawat kita panjatkan kepada Rasulullah, satu solawat turun 10 rahmat, dihapus 10 dosa, diangkat 10 derajat. Makanya saudara, kalau sudah turun rahmat ke kampung ini, maka yang susah Allah mudahkan kesulitannya, yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Anak-anak yang masih suka ngelawan sama orang tua, Allah jadikan anak-anak yang soleh. Ibu-ibu, bapak-bapak yang punya hutang, Allah lunasi hutang-hutangnya. Yang belum dapat jodoh, Allah mudahkan jodohnya. Yang masih suka maksiat, Allah jadikan ahlu taat. Dan kalau sudah turun rahmat, harapan kita saudara, mudah-mudahan Allah meninggalkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal, amin ya rabbal alamin. Makanya ibadallah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Malam hari ini kita kumpul tidak lain dan tidak bukan untuk mengagungkan Nabi Muhammad, betul? Untuk memuliakan Nabi Muhammad, betul? Untuk menyebut kesucian dan kemuliaan Nabi Muhammad, betul? Karena hati-hati Pak Bu, zaman sekarang hati-hati. Ada yang kedoknya maulid tapi isinya merendahkan Rasulullah, saudara. Hati-hati. Dan anehnya dibela mati-matian, saudara. Na'udzubillah min dzalik. Saudara, hati-hati, hati-hati. Kalau sudah berani merendahkan Rasulullah atau menjadikan Rasulullah bahan bercandaan, menjadikan Rasulullah SAW sebagai bahan olok-olokan, na'udzubillah min dzalik, siapapun yang memuliakan Rasulullah akan dimuliakan dunia akhirat, saudara. Tapi siapapun yang menghinakan Rasulullah akan dihinakan oleh Allah dunia akhirat, saudara. Kenapa? Karena Allah itu cemburu kalau sampai ada kekasihnya yang direndahkan. Nabi Muhammad itu kekasihnya Allah. Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau ada kekasihnya, kita sayang sama seseorang, kita punya kekasih, kekasih kita diganggu, marah atau tidak? Oh, bukan marah lagi, keluar golok, saudara. Betul betul, betul betul. Apalagi anak-anak muda yang lagi kasmaran, saudara. Masya Allah, kalau sudah cinta luar biasa. Kalau kata orang Betawi, saking cintanya tai kucing jadi rasa coklat, saudara. Dunia milik kita berdua, yang lain cuma ngontrak. Wah, berani berantem buat pacarnya, padahal cuma bohong, cuma dusta, cuma buat hawa nafsu. Apalagi Allah, Allah nggak akan ridho, tidak akan diam kalau Nabi Muhammad dihina, saudara. Hati-hati, hati-hati ibadallah. Jangan sampai kita sekali-kali mengikuti orang-orang yang menghina Nabi Muhammad. Hati-hati, saudara. Apalagi sampai kita bela orang yang menghina Nabi Muhammad. Hati-hati. Ini bukan urusan main-main. Jangankan orang yang sengaja. Andai kata Imam Subki, ada orang menghina Nabi, kemudian dia taubat, setelah taubat pun na'udzubillah min dzalik, masih dikhawatirkan bisa su'ul khotimah, saudara. Hati-hati Ibu, Pak. Urusan menghina Rasulullah nggak main-main, saudara. Makanya ulama tegas. Dalam Islam silakan Anda buka. Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, di dalam kitabnya Tanbihat Wajibat Liman Yasta'ul Maulid bil Munkarat, beliau menegaskan dalam kitabnya, yang ngomong bukan saya, tapi yang ngomong Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Apa yang beliau tegaskan? Beliau kutip, kalau ada orang hina Rasulullah atau mengejek-ngejek Rasulullah atau menjadikan Rasulullah bahan bercandaan, bahan lawakan, bahan ketawaan, saudara, na'udzubillah min dzalik, hal tersebut bisa menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Kalau sudah keluar dari Islam, maka disuruh tobat, disuruh syahadat ulang, disuruh menyatakan kalau dirinya salah. Bukan bela diri, bukan. Disuruh tobat, nyatakan kalau saya salah, saya nggak akan ulangi. Apa yang saya nyatakan tidak benar. Disuruh tobat. Kalau nggak mau tobat, kata Kiai Hasyim Asy'ari, yang ngomong bukan saya nih. Yang ngomong bukan saya, yang ngomong Kiai Hasyim Asy'ari. Kalau nggak tobat, kata beliau, na'udzubillah min dzalik, maka di dalam Islam dihukum mah, orang kompak dihukum mah, orang keras dihukum mah. Saudara, saya nggak mau bicara hukum mati di Indonesia.
terlalu jauh. Saya mau realistis saja. Di Indonesia ada undang-undang anti penistaan agama, saudara. Betul? Karena Indonesia negara berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Di sini kita menghargai keberagaman agama, saudara. Tidak boleh simbol-simbol suci agama dihinakan di Indonesia, saudara. Makanya barang siapa yang menghinakan simbol suci agama di Indonesia, maka dia bisa dipidana, bisa dipenjara, ibadallah. Makanya kami dari Front Pembela Islam ada beberapa kasus penghinaan agama kami laporkan, saudara. Kenapa kami laporkan? Karena kami tahu kalau umat Islam ini nggak kita laporkan, umat Islam sekarang dalam keadaan marah. Rasulullah dihina, umat Islam marah. Allah dihina, umat Islam marah. Al-Quran dihina, umat Islam marah. Kalau orang marah, kemarahannya tidak disalurkan dengan jalur yang benar, bisa berbahaya, saudara. Bisa main hakim sendiri-sendiri, saudara. Betul? Makanya kami laporkan. Kenapa kami laporkan? Supaya umat Islam tidak main hakim sendiri-sendiri. Tujuannya baik, demi menjaga stabilitas keamanan bangsa, saudara. Makanya jangan kecewakan kami, tolong proses. Kalau ada penghina agama, proses. Mereka itu musuh bangsa, mereka itu pengkhianat Pancasila, jangan didiamkan. Tapi apa yang kami lihat sekarang? Hukum tajam ke bawah, tumpul ke giliran ada orang ngina presiden. Saya mau tanya, ditangkapnya cepat atau tidak? Cepat atau tidak? Tapi kalau orang ngina agama, saudara, Masya Allah, lihat Victor Leskodat udah dilaporkan sampai sekarang aman. Ade Armando sampai sekarang aman. Abu Janda, saudara, tahu Abu Janda? Tahu Abu Janda? Itu bu, ngina agama berkali-kali bu, sampai sekarang aman. Busuk, tahu busuk? Tahu busuk? Dia hina jilbab, dia hina azan, saudara. Terakhir dia bandingkan Nabi Muhammad dengan bapaknya, saudara. Masya Allah, sampai sekarang aman. Dan terakhir ada lagi salah satu kasus penghinaan agama dari seseorang yang dianggap sebagai ulama, saudara. Masya Allah, kenapa hukum seperti ini? Jangan pancing kemarahan umat Islam. Betul? Betul? Saudara, Bapak Ibu dengarkan baik-baik. Kita umat Islam diajarkan sabar, betul? Tapi kapan kita diajarkan sabar? Manakala pribadi kita diganggu, saudara. Itu di dalam maulid disebutkan. Tadi baca maulid apa? Barzanji. Ibu bapak tahu maulid tiba? Tahu maulid tiba? Di maulid tiba tuh bu, kalau lagi baca maulid tiba, dengarkan, fahami artinya. Di maulid tiba disebutkan salah satu sifat Nabi, wa ya'fu 'anidz dzambi idza kana fi haqqihi wa sababihi wa idza dhiya haqqullah lam yagum ahadun li ghadabih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau pribadi Nabi dihina, bagi Nabi, pribadi Nabi, kalau bagi kita Nabi simbol suci agama, tapi bagi Nabi, pribadi Nabi, saudara, kalau pribadi Nabi dihina, Nabi sabar. Nabi waktu di Mekah ditimpukin kotoran, Nabi nggak balas. Dilemparin batu bu, Nabi nggak balas. Nggak, Nabi sabar. Nabi diludahi, dibalas dengan doa, saudara. Luar biasa sabarnya Nabi. Tapi jangan lupa, Nabi memang sabar, Nabi memang pemaaf. Tapi kalau agama sudah dihina, saudara, nggak ada yang bisa menahan kemarahan Nabi, saudara. Betul? Betul? Saya nggak perlu sebutkan bu satu-satu di sini. Begitu banyak bukti-bukti bagaimana tegasnya Nabi melawan penghinaan agama, saudara. Begitu pula kita umat Islam. Nabi pesan sama kita, la tatamannau liqa'al adu. Jangan sekali-kali kalian berangan-angan ketemu musuh, jangan. Nabi pesan jangan berangan-angan ketemu musuh, jangan. Jangan berangan-angan untuk ribut, jangan. Ciptakan kedamaian, ciptakan kondusivitas, jangan ciptakan konflik. Itu pesan Nabi, saudara. Cinta damai. Tapi Nabi lanjutkan, wa idza laqitumuhum fathbutu fa innal jannata tahta dhilalis suyuf. Kalau musuh sudah datang, saudara, maka pantang bagi umat Islam untuk mundur, untuk menyerah, saudara. Kita umat Islam bagaikan lebah, bu, Pak. Lebah itu di mana dia hinggap, di situ dia tebar kebaikan. Lebah
nggak ada ranting bunga yang patah karena lebah, nggak ada yang bunga rusak karena lebah, saudara, nggak ada, nggak ada. Bahkan lebah mengeluarkan madu, lebah itu mengeluarkan daripada madu, mengeluarkan propolis dari situ, saudara, jadi obat, sehat, bergizi. Itu lebah. Tapi coba-coba kau ganggu lebah, kau akan diantup sampai bibirmu jontor, saudara. Betul, Bu? Betul? Lebah mengeluarkan madu, bagus atau tidak? Tapi kalau ganggu lebah, jontor atau tidak? Jontor, saudara. Umat Islam tuh begitu karakternya. Kamu sabar, aku lebih sabar. Anda santun, kami lebih santun. Anda bijak, kami lebih bijak. Kau hina pribadiku, aku tidak marah. Itu yang diajarkan nabiku, saudara. Tapi kalau kau coba-coba hina Islam, kau coba-coba hina Allah, kau coba-coba hina Nabi, kau coba-coba hina Al-Quran, demi Allah, saudara, demi Allah, andai kata kami punya 1000 nyawa, maka saudara, 1000-1000-nya akan kami gunakan untuk bela Allah dan Nabi Muhammad, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka sekali lagi saya mau tanya umat Islam, kalau Rasulullah dihina rela atau tidak? Orang keras Rasulullah dihina rela atau tidak? Orang kencang Rasulullah dihina rela atau tidak? Rasulullah direndahkan rela atau tidak? Rasulullah direndahkan rela atau tidak? Siap bela Rasulullah, siap tuntut agar penghina Nabi dipenjara, siap perjuangkan sampai mereka dihukum. Semua angkat tangannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Saudara, saya tidak bisa panjang lebar karena saya semalam acara di Kuningan, tapi dari Kuningan saya langsung ke Solo. Subuh sampai Solo, tadi pagi acara di Solo. Acara di Solo sampai siang, sampai asar tadi baru selesai. Dari Solo langsung kemari, saudara. Kondisi kesehatan saya sedang tidak baik dan saya masih ada satu acara lagi di Cirebon, saudara. Habis itu mesti langsung pulang ke Jakarta. Doakan mudah-mudahan panjang umur, sehatul afiah. Amin ya Rabbal. Nah, karena malam hari ini tema kita bimakna tabarrukan, dengan cinta Nabi kita bertawassul kepada Rasulullah SAW. Malam hari ini saya punya hadiah buat semua yang ada di sini, yaitu apa? Kemarin saya ke Mekah pas musim haji, hampir 3 bulan di Mekah. Mudah-mudahan semua yang ada di sini bisa haji, bisa umrah, bisa ziarah Nabi Muhammad. Sebelum saya pulang ke Indonesia, saya sowan ke salah seorang ulama besar di Mekah, Al-Allamah Abuya As-Sayyid Ahmad Ibnul Allamah Abuya Sayyid Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki. Gurunya ulama-ulama di Indonesia, saudara. Gurunya Kiai Maimun Zubair, gurunya Kiai Haji Najih bin Maimun, gurunya Habib Mikdad Baharun, gurunya ayah dari Habib Qasim, gurunya ulama-ulama besar di Indonesia, saudara. Nah, saya dapat ijazah dari beliau bahwasanya ijazah solawat nariyah. Ibu-ibu tahu nggak solawat nariyah? Allahumma kamilatan. Nah, solawat nariyah ini Pak Bu, ibu-ibu catat baik-baik. Ibu-ibu punya hajat apapun, Bu, hajat apapun yang ibu inginkan, baca sholawat nariyah sebanyak-banyaknya, insya Allah hajatnya Allah gabulkan berkat Nabi Muhammad. Ibu-ibu ini punya kesulitan apapun, punya hutang apapun, pusing ngadepinnya, Bu, nggak ketemu solusinya. Ibu-ibu tahajud atau dalam waktu-waktu yang lain baca sholawat nariyah sebanyak-banyaknya, insya Allah semua kesulitannya dimudahkan oleh Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak ada yang sakit, berobat ke sana sini bingung, nggak ketemu obatnya, saudara. Baca sholawat nariyah. Selama itu bukan penyakit yang memang Allah takdirkan menjadi penyebab kematian, insya Allah berkat Nabi Muhammad penyakitnya disembuhkan oleh Allah. Kadang-kadang ada anak-anak umur 4-5 tahun belum bisa ngomong, teman-temannya udah bisa ngomong. Ada nggak yang begitu? Kadang-kadang ada, Bu, yang begitu, Bu. Dalam bahasa Arab itu disebut uqdah. Wahlul uqdatan. Uqdah dalam bahasa Arab, lisan yang sulit untuk berkata-kata disebut uqdah, saudara. Nah, kata ulama, kalau ada anak yang nggak bisa ngomong udah gede, bapak ibunya banyak-banyak baca sholawat nariyah, insya Allah anaknya jadi lancar berbicara, saudara.
Amin ya rabbal. Makanya malam hari ini ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak muda, semua yang hadir di sini saya ijazahkan sholawat nariyah, baca sebanyak-banyaknya, kapanpun, dimanapun. Yang penting bacanya di tempat-tempat yang terhormat, tempat yang suci. Dimanapun, kapanpun, baca sebanyak-banyaknya untuk hajat apapun. Saya ijazahkan semua yang hadir sebagaimana saya terima ijazah itu dari Al-Allamah Abuya Sayyid Ahmad Al-Maliki dari Mekkah Al-Mukarramah. Semua yang ada di sini katakan saya terima ijazahnya. Ayo sama-sama kita baca bareng-bareng sholawat nariyah. Baca yang semangat dengan niat, insya Allah semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Semua kesulitan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dan mudah-mudahan kampung ini menjadi kampung yang diberkahi oleh Allah. Kampung yang dikenal oleh Nabi Muhammad. Orang kampung sini semua urusannya dilancarkan, rezekinya diberkahkan. Amin ya rabbal. Ayo semuanya sama-sama yang kompak. Hadro boleh ikut tapi backing vokal jangan ikut, biar jamaah jadi backing vokal semuanya. Allahumma salli salatan taman Muhammadin alladhi. Angkat tangan minta semua. Dan halu bihil uqadu wa tanfariju wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihir ghaibu wa husnul wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli. Coba saya mau dengar tanpa hadroh, semua keluarkan suaranya, semuanya, semua. Yang belum hafal atau yang belum tahu, nanti pulang dari sini buka Google, ketik sholawat nariyah, keluar nanti kata-katanya insya Allah. Ayo semua yang kompak. Allahumma Allah taman Muhammadin alladhi tanhallu wa tanfariju Allah wa tuqadha bihil hawaiju wa husnul wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, sallu ala Nabi. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah wa la taj'al ahadan fina wala minna wala ma'ana syaqiyan wala mahrumah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi ighfir lana wa liwalidina, Rabbi ighfir lana wa liwalidina, Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbuna shighara waqdi lana wa lahum wa liman syaikhina hajat. Semua angkat tangan, tundukkan kepala, masing-masing minta hajat dalam hatinya. Semua hajat insyaallah dikabulkan Allah Ta'ala. Allahumma tub.
واقض لنا ولهم ولمشايخنا حاجات حسية ومعنوية دنيوية وأخروية بجاه خير البرية إلى هذه النية ولكل نية صالحة جامعة شاملة لخيرات الدنيا والآخرة والعيادة في زيادة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح الوالد عبد الرحمن بن العطاس أبو بكر بن عبد الله العطاس أهل علي بن محمد الحبشي وصولهم فرهم جميعا سبيل والدينا ووالديكم أمواتنا وأموات المسلمين جميع أن لا يذلغ الشهم بالرحمة والمغفرة دخلهم الجنة برحمته وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ini saja yang saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.